Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Diana. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan alat komunikasi. Materi ini ada pada tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Kalian sudah siap belajar? Oke, siapkan alat tulis kalian ya. Bagi kalian yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih. Ayo kita belajar bersama, disimak ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa. Yang kedua, siswa diharapkan dapat membedakan alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia dikatakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki keunggulan akal dibandingkan makhluk Tuhan lainnya memiliki cara pintar untuk saling memahami satu sama lain, yaitu berkomunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah, teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Sejarah perkembangan komunikasi terus mengalami perubahan pada setiap masa. Sejak zaman dahulu manusia telah menciptakan berbagai alat dalam melakukan komunikasi, khususnya media komunikasi jarak jauh untuk mendapatkan informasi atau tujuan lainnya tanpa perlu mendatangi langsung ke tempat tujuan untuk mengetahui informasi tersebut. Pada kegiatan kali ini, mari kita mempelajari perkembangan teknologi komunikasi bersama-sama. Kita perhatikan teks bacaan berikut. Teks bacaan ini berjudul Sejarah Komunikasi. Mari kita cari kalimat utamanya. Komunikasi merupakan cara penyampaian gagasan antar manusia. Setiap orang berkomunikasi kepada sesamanya. Cara yang dilakukan untuk berkomunikasi mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara langsung dan tatap muka, sedangkan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung dan dari jarak jauh juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Nah, paragraf ini merupakan paragraf deduktif. Jadi, kalimat utamanya ada di awal kalimat. Ayo tebak, apa kalimat utamanya? Ya, betul, kalimat utamanya pada kalimat pertama ya. Komunikasi merupakan cara penyampaian gagasan antar manusia. Kita ke paragraf kedua. Ada berbagai cara penyampaian pesan dari jarak jauh. Misalnya, asap digunakan sebagai tanda pesan oleh suku Indian. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan merupakan alat yang digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain itu, ada juga gong yang juga merupakan media penyampaian pesan. Paragraf ini termasuk juga ke dalam paragraf deduktif. Paragraf deduktif, kalimat utamanya pada awal kalimat. Jadi, kalimat utamanya adalah, ya, betul, kalimat utamanya. Ada berbagai cara penyampaian pesan dari jarak jauh. Kalian hebat. Kita ke paragraf ketiga. Penyampaian pesan secara tertulis dilakukan melalui surat. Sebelum manusia membuat kertas untuk menulis, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi penyampaian pesan secara tertulis berkembang menjadi surat kabar atau koran. Setelah berkembangnya surat kabar, seperti radio dan televisi pun mulai berkembang.
Nah, paragraf ini termasuk paragraf apa yo? Ya, betul, masih paragraf deduktif. Berarti kalimat utamanya ada di awal kalimat. Kalimat utamanya adalah ya. Penyampaian pesan secara tertulis dilakukan melalui surat. Mari kita ke paragraf keempat. Saat ini juga telah dikembangkan jaringan internet sehingga manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial, di mana jejaring sosial dapat menghubungkan antara manusia ke belahan dunia manapun. Nah, paragraf ini termasuk paragraf apa ya? Ya, betul, masih paragraf deduktif. Jadi, kalimat utamanya adalah ya. Saat ini juga dikembangkan jaringan internet sehingga manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Kalian hebat. Mari kita simak alat komunikasi apa saja ya yang berkembang dari masa ke masanya. Yang pertama, sinyal asap. Sinyal asap pada zaman dahulu kala sebelum ada ponsel dan internet seperti sekarang, ternyata manusia berkomunikasi melalui sinyal asap sebagai tanda pesan. Lalu ada kentungan. Kentungan pada zaman dahulu oleh rakyat Indonesia dijadikan alat komunikasi untuk menandakan suatu tanda bahaya dalam lingkungan mereka. Lalu ada gong yang digunakan sebagai penyampaian pesan juga. Kita lihat alat komunikasi selanjutnya ya. Ada alat komunikasi selanjutnya yang digunakan sebagai penyampaian pesan. Zaman dahulu digunakan penyampaian pesan menggunakan daun lontar. Daun lontar seperti ini ya. Jadi belum ada kertas seperti zaman sekarang. Jadi digunakannya daun lontar. Lalu berkembang tadinya dikirim antar orang ke orang, digunakanlah burung merpati sebagai kurir untuk menyampaikan pesan. Lalu berkembang lagi dengan adanya surat, orang mulai melakukan komunikasi jarak jauh menggunakan surat yang dikirim melalui pos. Lalu berkembang penyampaian pesan melalui media cetak, yaitu seperti koran, majalah, tabloid, untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas. Lalu berkembanglah media elektronik seperti radio. Seperti dulu kita mendengarkan pernyataan hari kemerdekaan kita melalui radio ya, oleh para golongan muda pada zamannya. Lalu berkembangnya televisi. Radio dan televisi juga mengalami perkembangan karena adanya teknologi. Nah, selanjutnya jaringan informasi terus berkembang dengan adanya jaringan internet. Jaringan internet ini dapat kita gunakan untuk melakukan komunikasi melalui media sosial, misalnya melalui YouTube, Facebook, Twitter, email, ada Yahoo, ada WhatsApp, Instagram, dan jaringan sosial lainnya. Jadi kita bisa berkomunikasi jarak jauh, kita merasakan komunikasi walaupun dengan jarak jauh kita merasakannya dekat. Kita bisa video call, bisa Google Meet dengan adanya jaringan internet. Kita dimudahkan sekali untuk melakukan komunikasi melalui jaringan internet. Nah, setelah kalian menyimak beberapa alat komunikasi tadi, mari kita bedakan mana alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Kita ke alat tradisional dulu ya. Alat komunikasi tradisional diantaranya ada asap, lalu merpati pos, telepon kaleng, kentungan atau gong, daun lontar, prasasti, dan surat. Dan ada juga nih, zaman
zaman dahulu menyampaikan pesan melalui telegram. Sekarang kita ke alat komunikasi modern. Pertama ada pesawat telepon, lalu radio, televisi, handy-talkie atau HT, ada handphone yang terus berkembang, fitur-fiturnya, teknologinya dari masa ke masa, ada internet yang bisa kita gunakan untuk berkirim pesan melalui email, atau YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Nah, inilah alat komunikasi tradisional dan modern. Terima kasih ya yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi.